Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendro Yono. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah Teaching English as a Foreign Language atau disingkat sebagai TEFL. Yang mata kuliah yang lain adalah Translating, dan juga ada The Principles of Teaching and Learning. Ini adalah mata kuliah utama saya, yaitu Teaching English as a Foreign Language, di mana mata kuliah ini itu berfokus kepada teori, ya, konsep teori dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dan ini adalah RPS saya, rancangan pembelajaran semester. Kode mata kuliahnya adalah KU 241. Mata kuliah ini itu termasuk mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa karena salah satu dari graduate profile mahasiswa kami adalah menjadi guru di SMP dan SMA, sehingga salah satu persyaratan untuk menjadi guru bahasa Inggris yaitu menguasai teori-teori dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ya, di sini nanti mahasiswa akan banyak belajar mengenai metode-metode mengajar. Namun demikian akan diawali dengan beberapa konsep seperti siapa itu pembelajar, ya, siapa itu murid, kemudian bagaimana menyikapi kesalahan-kesalahan yang dikerjakan oleh murid, dan kemudian cara untuk membuat grup, ya, di kelas, dan kemudian belajar mengenai bagaimana cara mengajar speaking, listening, reading, writing, begitu, ya. Dan juga akan belajar bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang up to date. Baik, untuk RPS ini didahului dengan visi misi dan tujuan pendidikan, yang ini juga tercantum di visi misi prodi yang juga ada di website kami, begitu, ya, ada di banyak tempat, di tembok-tembok di tiap ruangan itu juga ada visi dan misi, dan juga tujuan pendidikan. Kemudian untuk learning outcome-nya itu ada unsur SNPT dan KKNI, mulai dari sikap, ya. Sikap di sini juga sudah disebutkan dengan cukup detail, mulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, ya. Kemudian juga ada penguasaan pengetahuan, ini juga cukup detail, dimasukkan ke dalam capaian pembelajarannya, mulai dari menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi dan lisan dan tulisan secara umum, begitu, ya. Kemudian di sini juga ada menguasai konsep teoritis tentang pedagogi, ya, menguasai prinsip-prinsip perkembangan dan psikologi pendidikan, yang ini terkait dengan mata kuliah TEFL. Untuk kemampuan khususnya, ya, di sini itu salah satunya yang kaitannya sangat erat adalah mampu merencanakan, mengelola, mengevaluasi pembelajaran setelah melakukan perbaikan metode dan proses belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan sesuai standar proses dan mutu. Baik, ini cukup detail di sini. Saya akan lewati saja, ya. Saya akan masuk ke hal yang mungkin lebih inti, ya, yang yaitu informasi mata kuliahnya di sini sudah ada. Bobot SKS-nya itu ketika kuliah offline itu 4 SKS, ya, 4 kali 50, jadi ada 200 menit yang yang dilakukan di dalam kelas, gitu. Kemudian untuk soft skill-nya itu juga sudah ada di sini, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, menginternalisasi semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan, kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab. Dan untuk
penguasaan pengetahuannya, yaitu teoritis tentang pedagogi ya. Kemudian untuk matriks pembelajaran ini yang juga tidak kalah pentingnya. Untuk pertemuan pertama ini sudah ada informasinya jelas. Di sini adalah pembahasan tentang silabus RPP ya, dan Introduction to TOEFL yang membicarakan tentang perkenalan tentang apa itu TOEFL begitu ya. Kemudian metode pembelajarannya di sini juga sudah ada. Selain ada presentasi tentang Introduction to TOEFL, itu ada discovery learning, self-directed learning, begitu. Ya. Baik, yang berikutnya di pertemuan kedua dan ketiga ini membicarakan tentang learners dan grouping students. Ya. Jadi ini dua pertemuan membahas tentang dua topik, mulai dari apa itu TOEFL, historinya, siapa itu pembelajar, dan bagaimana cara menggrupkan atau membuat grup untuk siswa begitu. Kemudian pertemuan 4 sampai pertemuan 7 itu membahas tentang approaches, methods, and technique ya, dari teknik, metode, dan pendekatan-pendekatan pada pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Kemudian untuk meeting ke-8-nya itu ada assessment 1, yaitu tes 1 ya. Tes 1 ini akan dilakukan dengan metode interview ya. Jadi ada grup, begitu mereka dibuat 4 orang grup, kemudian dalam grup itu diadakan interview oleh saya, oleh dosen mengenai pemahaman tentang metode ya, teknik dan approaches in language teaching. Kemudian untuk pertemuan ke-9 sampai ke-10 ini mengenai belajar bagaimana cara mengajari secara integrated. Jadi mengajar teaching integrated skills ya. Di sini ada linguistic principles, cognitive and affective principle, teaching integrated skills. Kemudian untuk pertemuan ke-11-nya ini teaching, speaking, and listening ya, 2 skill untuk pertemuan di 11. Kemudian di pertemuan ke-12 itu teaching, speaking, and listening. Kemudian assessment 2 atau tes kedua ini essay questions ya, nanti mereka akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab dengan uraian begitu. Kemudian untuk pertemuan ke-14-nya adalah teaching reading and teaching writing, dan masih pertemuan di 15-nya ini karena panjang ya, jadi 2 meeting. Kemudian yang terakhir adalah assessment 3, ini juga berupa pertanyaan yang jawabannya uraian begitu. Dan kemudian ini sudah dilengkapi dengan rancangan tugas dan kriteria penilaiannya ya. Tujuan assessment-nya itu mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan tentang approaches, methods, and strategies in TOEFL ya. Nah, kriteria penilaian juga sudah ada di sini, kemudian strateginya juga sudah ada, soft skill-nya itu juga akan dinilai, kemudian untuk bahan pembelajarannya juga sudah ada. Rancangan tugas kedua ini yang tes yang kedua, ini bobot nilainya sudah ada di sini ya. Jadi ini RPS-nya saya pikir sudah cukup lengkap sampai kepada tugas yang ketiga. Dan yang terakhir adalah informasi mengenai akses LMS ya. LMS untuk mengakses materi buat mahasiswa itu bisa diakses ya dengan menggunakan My Class ya. Sebentar saya ya, di sini di My Class Lang ya, saya pastekan di sini linknya. Nah, ini adalah link untuk My Class Lang UMY SCID, kemudian username-nya adalah gendroyono@umy.sci.id dan password-nya adalah UMY, U-nya besar, M kecil, Y kecil. Ini adalah tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir 25/01/1975.
Demikian penjelasan mengenai silabus saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Good evening, everyone. How are you today? And Good great, evening, sir. sir. Okay. Thank you for joining my class in TEFL class. Today is our third meeting, talking about grouping students. Okay. Have you ever experienced to be put in groups by your students, by your teachers? When you study in the classrooms, have you ever been put in groups? Pernah nggak Yes, sir. dimasukkan ke grup? Often, sir. Okay, good. Were you happy in a group or not? Sometimes happy. Sometimes happy and sometimes not, ya. Oke. Kadang-kadang suka, kadang tidak suka ya dengan grupnya begitu. Oke. When you are happy, why were you happy when in a group? Maybe you have reasons why you're happy in a group? Because we can have sharing the ideas. Because you have sharing the ideas. Anything else? How about the member of the groups? Do they have any effects on your happiness in the group? When get a friend with the good teamwork. Oh, when you have friends with good teamwork. Okay, good. You said that sometimes you're happy and sometimes you are not. So what happens when you are not happy in a group? Maybe you have experience, you're not happy in a group. Mungkin pernah punya pengalaman tidak suka atau tidak happy di grup. Gimana? Kenapa kira-kira? Why did that happen? When other member is inactive. When the members nilai doang, sir. nepeng nilai, membernya tidak aktif begitu ya. Ada mantan juga barangkali ya di grup begitu sehingga tidak nyaman begitu ya. Oke. Today our discussion is grouping students ya, because later when you become a teacher you have to be able to group your students ya. Jangan lupa bahwa whatever you do in the classrooms itu should have theoretical basis. Ya, jangan asal mengerjakan sesuatu di kelas ketika mengajar bahasa Inggris, but anything you do in a classroom should be based on theories. Nah, sekarang kita akan belajar teori untuk mengelompokkan siswa ya, konteks di sekolah itu siswa atau mahasiswa untuk konteks di kampus. Nah, tentu ada cara-cara ya, there are ways of grouping the students. Let's have a look on the next slide. Right, the slide's not working. Yeah, all right, yeah, here. Let me change the pointer first. Pointer here, highlighter. All right. There is no real limit to the way in which teachers can group students in a classroom. Yeah, this is one important point ya. Tidak ada limit tertentu ya atau cara tertentu ya sehingga guru itu atau cara di mana guru itu membuat grup ya dengan cara apapun atau dengan jumlah berapapun. There is no real limit. Okay? But remember that overcrowding, fixed furniture, and entrance students' attitudes may make things problematic. Ya, jadi walaupun tidak ada batasan-batasan khusus bagaimana cara membuat grup di kelas,
but you have to think about these things. The first is overcrowding. Ya, jadi kalau overcrowding, terlalu banyak mahasiswa itu juga menjadi patokan. And then fixed furniture. Ya, fixed furniture itu artinya furnitur atau meja kursi yang sudah fixed. Ya, memang tidak bisa digeser-geser lagi itu. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Dan berbagai macam attitude dari siswa ya yang beda-beda. Ada yang suka sendirian kerjanya ya. Ada yang they like working in big groups ya, because he or she probably wants to show her strength or his strength. Ya, ada yang suka pair work, ya ada yang suka misalnya small group discussion. Ya, itu adalah hal-hal yang perlu kalian pikirkan ya ketika nanti akan membuat grup. Teaching a class in a whole group, getting students to work on their own, or having them perform tasks in pairs or groups all have their own advantages and disadvantages. Ya, jadi masing-masing ya, mau group class discussion, mau pair work, mau group work itu have advantages and disadvantages ya. Depending on the types of the groups that you make. Each is more or less appropriate for different activities. Tiap aktivitas mungkin akan ada yang bagus hasilnya, atau bahkan mungkin hasilnya akan kurang bagus, atau tidak tepat begitu ya. Sehingga mungkin pair work akan tepat untuk membahas satu hal, kemudian small group discussion itu akan tepat untuk hal yang lain begitu ya. Itu adalah ide-ide atau hal-hal yang perlu Anda pikirkan nanti ketika akan membuat grup. And the first type of the group is whole class teaching. Nah, whole class teaching. Ya, dari kata-katanya saja whole class teaching itu kira-kira apa ini? Ada yang bisa menebak? Whole class teaching ini model membuat grup seperti apa? Seperti apa kira-kira ini? Whole class teaching itu diperkirakan seperti apa? Satu kelas menjadi satu grup. Ya, satu kelas menjadi satu grup, itu whole class teaching. Nah, ini yang biasa dipakai ya, yang umum dipakai di kelas-kelas di banyak tempat ya. Arrangementnya ya, sitting arrangementnya itu ya guru ada di depan, kemudian kursinya semua menghadap ke guru ya, kursi-kursi siswa itu semua menghadap ke guru. Tidak ada yang membelakangi guru atau tidak ada yang menyampingi guru. Nah, itu the most common teacher-student interaction in many cultures. Ya, di India, di Indonesia, mungkin di Afghanistan itu juga banyak seperti ini ya. Bahkan di negara-negara Eropa juga masih ada model whole class teaching. And for many, this is what teaching means. Ya, kebanyakan di otak kita itu menganggap bahwa ya mengajar itu ya seperti ini ya. Gurunya atau dosennya di kelas begitu ceramah, yang lainnya atau siswanya atau mahasiswanya itu mendengarkan begitu. Nah, itu yang umum yang kita pahami ya. Aside from many limitations, whole class grouping like this has both practical advantages and disadvantages. Nah, ini ya. Jadi memang walaupun praktis ya, karena sekelas begitu ya, tidak perlu geser-geser kursi, tidak perlu geser-geser meja begitu ya. Ya, tetapi tentu ada sisi baik dan sisi buruk ya, ada practical advantages and disadvantages. Oke. Kita lihat. Oh ya, untuk sisi baiknya kira-kira apa kalau whole class teaching itu? Mungkin ada yang tahu sisi baiknya menurut kalian apa kalau whole class teaching itu?
Sisi baiknya? Yo, yang Anda rasakan kalau dosennya ngomong terus kemudian mahasiswanya hanya melihat ke dosennya begitu, kira-kira advantages-nya apa salah satunya? Ada yang tahu nggak? Ada? Informasi yang didapatkan sama. Informasi yang didapatkan sama. Ya. Kemudian tidak perlu efforts lebih banyak karena kursi-kursinya ya itu tidak perlu diubah-ubah begitu ya. Kalau disadvantages-nya kira-kira apa? Dari sisi siswanya bagaimana kelemahannya kalau modelnya adalah whole class teaching? Nggak aktif. Nggak aktif ya, betul sekali ya. Jadi kurang aktif ya, hanya mendengarkan saja. Kalaupun aktif ya hanya 1-2 orang saja ya, karena itu whole class begitu. Oke. The other type of how students learn is students on their own. Nah, students on their own ini individualized learning ya. Jadi belajar secara diri sendiri ya, sendiri saja. Oke. This can range from students doing exercises on their own class to situations in which teachers are able to spend time working with individual students. Ya, jadi bisa siswanya itu kerja sendiri mengerjakan tugas-tugas atau gurunya itu ya memiliki waktu untuk diskusi satu-satu ya dengan siswanya atau mahasiswanya begitu. Oke. Individualized learning is a vital step in the development of learner autonomy. Ya, jadi kerja mandiri, kerja sendiri ini adalah langkah yang sangat bagus untuk learner autonomy, ya. Karena ciri-ciri dari learner autonomy adalah si siswa atau mahasiswanya itu bisa bekerja sendiri, gitu ya. Mungkin dia akan butuh bantuan kepada orang lain, ya mereka akan ask for help, tapi they tend to work on his or her own. Nah, ini ada advantages and disadvantages-nya. Ya, see, it allows teachers to respond to individual student differences in terms of place learning, learning styles, and preferences. Nah, ini kelebihannya adalah guru itu bisa merespon masing-masing perbedaan siswa atau bisa tahu ya perbedaan siswa mulai dari langkah-langkah belajarnya, jenis-jenis atau cara belajar mereka, atau kecenderungan mereka atau kesukaan mereka begitu ya. Jadi tahu kalau model students on their own karena satu-satu ya. Kemudian it is likely to be less stressful for students. Nah, less stressful for students than performing in a whole class setting or talking in pair or groups. Ya, karena kalau kerja sendiri atau langsung kepada guru itu less stressful. Kalau bareng-bareng mungkin ada perasaan malu dan lain sebagainya ya. It can develop learner autonomy and promote skills of self-reliance and investigation over teacher dependence. Ya, ini can develop learner autonomy. Ya. It can be a way of restoring peace and tranquility to a noisy and chaotic situation. Nah, ini adalah salah satu cara supaya atau untuk menghindari ya situasi yang chaos ya, yang rame begitu. Karena begitu diberi tugas masing-masing disuruh mengerjakan masing-masing itu biasanya akan sedikit lebih tenang ya suasana kelasnya begitu. While disadvantages, it does not help a class develop a sense of belonging. Nah, tidak ada sense of belonging ya karena kerjanya sendiri-sendiri begitu ya. It does not encourage cooperation ya or no cooperation, tidak ada kerjasama begitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kerjasama itu juga merupakan sebuah soft skill ya yang kita inginkan agar siswa kita itu belajar ya bagaimana bekerja sama begitu. When combined with giving individual students different tasks, it means a great deal more thought and materials preparation. Ya, more thought and material preparation. Ya, jadi lebih banyak preparation dari sisi guru ya.
when we work with individual students as source or tutor, it takes much more time, ya, more time. Nah, begitu ya, karena satu-satu, jadi it takes more time. And then the pair work. Yeah, we know that pair work means two people working together, ya, pair work. Nah, ini adalah model grouping dengan cara pair work. Advantages increases the amount of speaking time, of course, ya. Semakin sedikit anggota grup itu akan semakin banyak waktu untuk bicara. Misalnya satu activity diberi 30 menit. Nah, kalau hanya 2 orang tentu 15 menit. Ya, kalau 30 menit untuk 10 orang, maka 1 orang hanya mendapat 3 menit. Of course, increases the amount of time. Work and interact independently, promoting learner independence. Allows teacher to work with 1 or 2 pairs while the other students continue working. Oke, jadi bisa pindah-pindah gitu ya. It recognizes the old maxim that 2 heads are better than 1. Ya, 2 kepala lebih baik daripada 1. Ya, artinya semakin banyak ide dari kepala yang berbeda itu semakin bagus. And then share responsibilities and quick and easy to organize. Cepat, mudah ya. Ambil teman yang ada di sebelah kiri atau ambil teman yang ada di sebelah kanan ya untuk menjadi pair work. Easy and quick. Disadvantages, of course, noisy ya, apalagi speaking begitu dua-dua itu very noisy ya. Teacher in particular worry that they will lose control of their class ya, karena kalau 2 orang itu berarti banyak grup. Nah, kemungkinan akan lose control ya. Talking about something else completely, often in their first language. Ya, karena dua-dua biasanya bicaranya malah jadi hal yang lain begitu ya. Mungkin tentang hobi dan lain sebagainya atau nanya malam minggu kemana kemarin begitu ya. And even in their first language, the chances of misbehavior are greater with pair work than a whole class setting. Working with someone they are not keen on. Nah, ini kalau pair work-nya itu tidak sesuai dengan harapan, itu menjadi disadvantages. While group work, yeah, we have whole class, we have pair work, and we have whole class individualized, yeah, and then pair work, and now group work. Yeah, the advantages over here, yeah, increase the amount of talking for individual students. Greater chance of different opinion, of course, yeah. Many heads with many opinions. A broader skill of cooperation and negotiation, yeah. Promotes learner autonomy in decision making. Some students can choose their level of participation more readily. Ya, disadvantages-nya noisy ya. Di grup itu jelas ya, ada 3-4 orang. Nah, itu not all students enjoy it. Ya, maybe in a group of 4 itu only 2 people enjoy working in a group while the other 2 are not. Itu masih ada kemungkinan seperti itu ya. Some are passive, whereas other may dominate. Can take time and be chaotic when organized. Right. When to change? Kapan kita harus mengubah model grup ya di dalam kelas? Kapan ada pair work? Kapan ada whole class? Kapan mereka masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri? Kapan group work? Nah, itu ada depending on the task type, ya, model tugasnya. Ya, ada tugas-tugas di mana itu butuh pair work, misalnya simulasi antara dokter dengan pasien. Nah, itu pair work ya. One becomes a doctor and the other becomes a patient. Begitu ya. Tapi kalau misalnya sedang role play, ya, ada pembeli, misalnya ada penjual, terus pembelinya 2 orang, nah itu berarti 3 orang dan lain sebagainya ya. Variety in sequence, urutan-urutannya, ya, itu juga merupakan alasan kapan kita akan mengubah dari pair work menjadi group work atau sebaliknya. The mood of the students ya, ini yang mungkin
agak susah karena kita harus memperhatikan ya. Kelihatannya kalau dua-dua kok macet ya, tidak berjalan sesuai dengan keinginan begitu. Nah, mungkin you need to change. Making it work, invest some time in discussion of learning routines to come to agreement about when and how to use different student groupings. Ya, jadi mungkin diskusi ya. Enaknya ini mau berapa orang ya? Enaknya mau berapa grup begitu. It's also common ya. Do a group activity with the students and then when it's over, ask them to write or say how they felt about it. Ya, jadi ada refleksi dari anggota grup ya. Bagaimana tadi kerja di grupnya ya, ketika itu pair work itu bagaimana, ketika group work bagaimana. And then this is the way that a teacher can put the students into group ya. Ini caranya. Jadi ada 3 cara bagaimana guru itu membuat grup di dalam kelas ya. The first one is friendship, the second one is streaming, and the third one is chance. What is friendship? Nah ini, friendship itu artinya grup itu didasarkan kepada pertemanan. Ya, jadi ini bisa dengan model seperti ini ya, membuat lingkaran, kemudian panah ke kiri itu berarti tidak suka, panah ke kanan itu berarti suka begitu. Ya, jadi ini Mike itu suka Bill, Mike suka Florence begitu ya. Tapi Mike itu tidak suka Agnes. Ya, Agnes suka Mike begitu ya. Nah seperti ini itu nanti bisa dijadikan sebagai landasan untuk membentuk grup. Ini yang membuat adalah siswa. Satu siswa membuat ini rahasia dan ini diserahkan ke guru ya. Tidak boleh dilihat oleh teman-temannya yang lain gitu. Jadi ini rahasia. Ya, guru itu memerintahkan siswa untuk membuat model seperti ini. Yo, ditulis lingkaran, yang sebelah kanan itu adalah teman kamu, yang sebelah kiri itu orang yang tidak kamu sukai, misalnya begitu ya. Oke. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan streaming. Nah, streaming itu according to their ability. Ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi good itu dengan good satu grup, low dengan low satu grup, atau mix good dengan low ya, boleh seperti ini ya. Yang ideal kalau menurut beberapa ahli itu adalah yang good dengan low ya, karena low itu bisa belajar dari good bisa memberikan efek yang positif untuk low ya. Good bisa mengajari dan low bisa belajar. Kira-kira begitu ya untuk yang ideal begitu. Tapi yang terjadi di sekolahan kita itu biasanya yang good itu dengan good ya. Jadi kelas A di sekolah di SMP, SMA kelas A itu biasanya yang dianggap paling bagus ya, mereka good ya. Kemudian kelas F itu mungkin yang kurang bagus ya. Biasanya yang kelas terakhir itu yang agak nakal-nakal ya, karena itu low dengan low dicampur jadi satu. Biasanya begitu. Dan yang terakhir itu chance ya. Chance itu artinya tidak ada alasan. Ya, mungkin hanya yang duduk itu satu baris satu grup begitu ya. Yang lainnya satu baris satu grup. Nah, begitu ya. Jadi tidak pakai alasan pertemanan, tidak pakai alasan nilai misalnya begitu. Jadi sitting next to you one group ya, atau wheel scenario ya, diputar begitu, atau giving letter from A to E ya, A dan E, nanti yang sama-sama A ya itu jadi satu grup, yang sama-sama E jadi satu grup, sama-sama B jadi satu grup begitu ya. Nah itu namanya chance atau by chance ya, tidak memiliki alasan khusus ya. Kadang-kadang membuat grup itu dengan tahun lahir ya, atau bulan lahir yang Januari dengan Januari begitu ya. Nah itu tidak memikirkan apakah berteman ataukah kemampuannya itu sama begitu. And changing the group ya,
The group may change while an activity continues. Students start by listing vocabulary and then discuss it first in pairs, then in group of 4, then in group of 8 or even 16. Nah, itu ada model seperti ini ya, changing the groups. Mulai dari diri sendiri, listing vocabulary satu orang, kemudian discussing in a pair, ya milih teman untuk diskusi tentang vocabulary yang dia pilih, and then in group of 4, ya menjadi banyak orang didiskusikan begitu, ya even 16 bahkan 16 begitu ya. In an interview activity, students can start working in 2 main group and then break into smaller group for role play. Nah ini mulai dari 2 main group besar, kemudian menjadi smaller group untuk role play, dari besar menjadi kecil gitu ya. Untuk prosedur pair work and group work itu ada semacam engage, instruct, initiate, sequence. Ya, engage, ya, instruct, initiate, sequence. Biasanya diberi topik, kemudian diinstruksikan, ya, kemudian mereka mulai bekerja. Pertama mereka akan bicarakan tentang topik tersebut dan kemudian nanti harus ada yang melaporkan ya hasil dari diskusinya. Ya, itu masuk kategori view. And during, stand at the front or the side of the class. Ya, keep an eye on what is happening, noting who appears to be stuck or disengaged, about to finish. Ini gurunya ya. Kemudian after itu organize feedback. Troubleshooting ya, kalau ada masalah yang terjadi, kita bisa lihat di sini a group finish first. Jadi kalau ada grup yang selesai duluan nih, yang lain belum selesai itu bagaimana begitu? Maka guru itu sebaiknya memiliki a series of spare activities ya. Jadi kalau misalnya memiliki 4 game untuk aktivitas grup, maka supaya nanti kalau ada grup yang berhenti duluan itu tidak nganggur, nah itu ada game yang lainnya yang bisa dipakai begitu ya. Make a list of the extras, nah sama ya. The first finishing group and pairs can be involved in, begitu. Jadi siap-siap, pokoknya mesti ada grup yang akan selesai duluan, nah itu tidak boleh nganggur terlalu lama. Awkward groups, grupnya aneh nih ya. Nah, kalau aneh ada yang bicara, ada yang enggak begitu. Nah, mungkin bisa di change ya. Dari pairs group ke grup yang lebih besar atau sebaliknya ya, dari grup besar ke grup yang kecil. Separate best friends for pair work. Nah, ini adalah saran ya. Because best friends usually talk about many things ya. So when they're given a topic, usually they talk about the topic in short time and later they will talk about things that they like. Begitu best friend itu ya. Put all the high status figures in one group so that students in other groups do not have to defer to them. Kemudian we can stream groups in other ways, recognize them so that all group members gain the most from the activity ya. Jadi pindah-pindah sesuai dengan stream atau kemampuan gitu ya. Alright, and that is about all, ladies and gentlemen, our class today. Alright, before we finish the class, do you have any question? Do you have any questions, everyone? No? Or maybe I will ask questions, yeah? No, sir. If you don't have any questions. Okay. Do you think working in pair groups is better than in group work? Maybe some of you can answer the question. What do you think? Working in a pair group? Is it better or not better from group work, maybe containing 3 or 4 people? What do you think? Maybe Mbak Hindun mungkin pernah punya pengalaman
pair work dengan group work, yang mana yang Anda sukai? Kalau saya pribadi lebih suka ke pair work, sir. Pair work. Kenapa? Why? Because when we have a group in pair works, jadi kayak lebih lebih intensif aja untuk pada saat kita groupingnya. Tapi kalau misalnya untuk 3-4 orang itu menurut saya malah kurang intensif karena karena itu tadi mungkin ada yang Aktif. nggak mau kerja sama, kemudian ada yang pasif gitu. Okay. Jadi lebih enak yang pair works-nya. Alright, thank you Mbak Hindun for sharing your ideas on which one is better, pair work or group work, according to Mbak Hindun. Okay, everyone, do you have any questions? No? No, sir. Okay, if there is no questions, then I think we should finish our class today. Thank you for joining the class and thank you for being active in my class. See you some other time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have nice time everyone. Assalamualaikum, and I'm ending the meeting,